Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Hidayah Dan saya Zamratul Aswad. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Mataram akan mempresentasikan atau menampilkan video hasil proyek pembelajaran matematika dengan mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zamratul Aswad. Dan nama saya Hendy Hidayah. Kompetensi dasar: menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menemukan informasi penting dan fokus masalah pada soal cerita. 2. Peserta didik dapat memodelkan ke bentuk SPLDP dari permasalahan sehari-hari yang disajikan. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP pada soal cerita dengan menggunakan metode eliminasi. Sebelum kita masuk lebih jauh, apakah kamu tahu apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari beberapa persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Contoh bentuk umum persamaan linier dua variabel. 2x tambah 4y sama dengan 18. 2 dan 4 adalah sebagai koefisien. Koefisien adalah bilangan yang menjelaskan banyaknya variabel yang sejenis. Sedangkan X dan Y adalah sebagai variabel. Variabel adalah pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Sedangkan 18 adalah sebagai konstanta. Konstanta adalah bilangan konstan yang berdiri sendiri karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Terdapat 3 metode untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Dan yang ketiga, metode eliminasi. Supaya kamu lebih paham, yuk kita simak ilustrasi cerita berikut ini. Rehan sedang berjalan-jalan di pasar. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil dengan harga Rp13.000. Keesokan harinya, Rehan kembali berbelanja di pasar. Ia membeli 3 buah buku tulis dan sebuah pensil dengan harga Rp9.000. Jika Rehan ingin membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil, berapakah uang yang harus ia bayar? Untuk membantu Raihan, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada awalnya, Raihan ingin membeli 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil dengan harga Rp13.000. Lalu, keesokan harinya, Raihan membeli 3 buah buku tulis dan sebuah pensil dengan harga Rp9.000. Untuk cara yang pertama, kita dapat memisahkan harga buku tulis dengan X dan harga pensil dengan Y. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, dapat diperoleh model matematika seperti berikut ini. 4X tambah 2Y sama dengan Rp13.000. Persamaan yang kedua, 3X tambah Y sama dengan Rp9.000. Kemudian, kita akan menggunakan metode eliminasi dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabelnya. Di sini kita memilih variabel Y, sehingga kita akan mengalihkan persamaan pertama dengan 1 dan mengalihkan persamaan kedua dengan 2.
Sehingga didapatkan hasil 4X tambah 2Y sama dengan 13.000 dan 6X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan tersebut, hasilnya adalah negatif 2X sama dengan negatif 5.000. X sama dengan negatif 5.000 bagi negatif 2. Hasilnya X sama dengan 2.500. Nah, kemudian kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 2.500 ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, kita pilih salah satu, kita akan memilih persamaan yang kedua, yaitu 3X tambah Y sama dengan 9.000. Maka 3X tambah Y sama dengan 9.000. 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Y sama dengan 9.000 dikurang 7.500. Maka didapatkan hasil Y sama dengan 1.500. Kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Nilai X adalah 2.500 dan nilai Y adalah 1.500. Di ilustrasi sebelumnya, kita mengetahui bahwa Raihan akan membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Jadi, kita dapat memodelkan menjadi 5X ditambah 2Y. 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500. Hasilnya sama dengan 12.500 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 15.500. Jadi, jika Raihan ingin membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil, maka harga yang harus ia bayarkan adalah 15.500. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Agar kamu lebih mahir, coba selesaikan permasalahan berikut ini. Seorang nelayan sedang bertransaksi di pelabuhan dengan seorang pembeli. Nelayan itu menjual 2 kg ikan tongkol dan 3 kg ikan pari dengan harga Rp135.000, sedangkan harga 4 kg ikan tongkol dan 2 kg ikan pari adalah Rp170.000. Jika seorang akan membeli 3 kg ikan tongkol dan 2 kg ikan pari, berapa harga yang harus ia bayar? Ibu akan membeli mangkuk dan piring di supermarket terdekat. Diketahui harga 3 buah mangkuk dan sebuah piring ialah Rp50.000. Kemudian harga sebuah mangkuk dan 2 buah piring ialah Rp65.000. Berapakah harga yang harus ibu bayarkan jika ia membeli sebuah mangkuk dan sebuah piring? Nah, sampai di sini dulu ya untuk materi pada pembelajaran sistem persamaan linier 2 variabel. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang kami berikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekarang kita akan lanjut untuk materi pada bangun ruang. Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun 3 dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus,
balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kadu. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau tutup, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, tapi tabung tidak memiliki titik sudut. Volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2Pi dikali R dikali R ditambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi 4 karena sisi alasnya berbentuk segi 4. Bentuk limas yang lain adalah limas segi 3, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani, kon es krim, dan terompet. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 1 sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut.
Volume kerucut adalah sepertiga dikali pi R kuadrat dikali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah pi dikali R dikali R ditambah S. S adalah garis pelukis pada kerucut. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globe, dan kelereng. Bola memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali R kuadrat. R adalah jari-jari bola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menjumpai benda yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, bentuk pensil adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balok. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium, atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Nah, besar kotak kado Cita seperti gambar berikut. Kira-kira berapa ukuran luas minimal kertas kado yang dibutuhkan agar cukup untuk membungkus kotak tersebut? Coba ditulis jawabanmu ya. Selamat mengerjakan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.